Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wassalim ala Muhammad Rasulillah. Selamat pagi, salam kader. Dimanapun adik berada, kelas 12 IPS 1 dan 2, semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita lanjutkan berjuang. Ya, kita akan melanjutkan bab yang kemarin sudah kita mulai tentang kaidah pencacahan. Pertemuan kali ini lebih asik lagi ya. Kita lanjutkan. Inti bab ini adalah tentang permutasi. Tentang apa? Permutasi. Apa itu? Simak baik-baik ya. Penting sekali nih. Apalagi di soal-soal untuk tes UTBK itu, kalau di bagian kaidah peluang nih penting sekali permutasi. Pegang untuk kita semuanya atau adik sekalian. Nah, sebelum ke permutasi ya, kita awal dulu dengan pemahaman tentang ya, kenalan ya sama yang namanya faktorial. Apa itu? Ya, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Seandainya Ustaz tulis misalkan Ustaz tulis 3 dikali 2 dikali 1. Ini bisa ditulis dengan atau sama dengan 3 tanda seru seperti ini. Kalau ditulis lagi contohnya 4 kali 3 kali 2 dikali 1, itu bisa ditulis dengan cara 4 tanda seru seperti ini. Nah, yang misalkan 5 sekali lagi ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Nah, bisa ditulis dengan 5 tanda seru. Ini dibaca dengan tanda seru, itu disebut dengan tanda seru ini disebut dengan notasi faktorial. Notasi faktorial. Nah, jadi kalau ini urut 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tulis 5 ya. Dari ke 5 turun ke 4 ya. Dari 4 turun ke 3. Berarti kalau dimisalkan atau didefinisikan ya. Didefinisikan misalkan ini kan 5 4 3 2 1. Itu ditulis dengan 5 faktorial. 4 3 2 1 dikalikan ya ini ya. Tulisannya apa? 4 faktorial. Maka kalau secara definisi ya, misalkan ini 5 kan lebih besar dari 4, selisih berapa? 1. Jadi kalau dimisalkan n faktorial, ini kan 5 faktorial, berarti di sini 5 ya. Sini n juga. Dikali apa? Habis 5 4, jadi n-nya dikurangi 1 faktorial. Nah, ini definisinya ini. Salah satunya begini, faktorial itu. N faktorial adalah n dikali n-1 faktorial. Seperti itu. Contoh boleh misalkan kayak gini. 5 faktorial. Boleh ada tulis gini, 5 dikali 4 kurangi 1. 5 kurangi 1, 4 faktorial. Boleh gitu. Sampai selesai juga boleh. 5 dikali 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 faktorial boleh. Atau 3 faktorial itu berapa? 3 dikali 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3, 2 tuh faktorial berapa? 2 dikali 1. Sama kan? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah 5 faktorial. Jadi jangan bingung, ini adalah kaidah atau definisinya. Nah, kalau misalkan 1 faktorial. Nih, misal ini hanya untuk ngecek 1 faktorial berapa. Berarti 1 dikali 1 minus 1 faktorial. Berarti 1 faktorial berapa? 1 ya. 1 kali 1. 0 faktorial.
0 berarti 1 dikali 0 faktorial, ya 0 faktorial. Nah inilah yang membuat, oh belum kelihatan ya, tulis di sini. 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 1 min 1 faktorial. Ini berarti 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 kurang 1 kan 0, berarti 0 faktorial. 1 faktorial itu berapa? 1. Ini ya. Nih, nah. Jadi 1 itu adalah 0 faktorial. Alias sebagai catatan berarti 0 jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Yuk, sebagai pemantapan coba dihitung. Contoh, yuk pemantapan bareng-bareng yuk. Hitung. Misalkan yang A, 4 faktorial ditambah 3 faktorial berapa yuk? Yuk 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah berapa? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 24. Ditambah 3 kali 2 kali 1. 6. Ini sama dengan 30. Nah, sederhana kan? Sederhana banget. Sekarang yang B misalkan 4 faktorial dikali 3 faktorial. Maka ini ya udah tinggal 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali berapa? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 24 dikali 6. 144. Itulah operasi faktorial yang mudah banget. Nah, yang C misalkan 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Ya lebih mudah lagi nih. Berarti 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 dibagi berapa nih penyebutnya? 3 dikali 2 kali 1. Berarti kan sudah dicoret ini. Berarti ini sama dengan 4. Mudah sekali. Insya Allah. Nah, Ustadz akan langsung coba definisikan, coba dicermati ya. Permutasi itu, ya ini di sini ya, misalkan ya. Kita sedikit turunkan biar kelihatan. Ya, permutasi itu, misalkan ya. Permutasi. Misalkan Ustadz punya 4 huruf. Punya apa? Punya 5 huruf. 5 huruf. Nah, kemudian akan dipilih 4. Dipilih 4 huruf dengan susunan yang berbeda. Nah, berarti banyak caranya adalah banyak susunan huruf yang tersedia, ya. Banyak susunan huruf yang tersedia adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 faktorial. Nah, ini aliasnya apa ini?
5 faktorial dibagi 1 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120 cara. Nah, nanti kalau permutasi itu adalah, kalau ditulis secara ta'rifiyahnya atau definisinya adalah, menurut Bapak ya, permutasi K unsur atau objek dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan susunannya dapat ditentukan dengan rumus. Ini sama permutasi K unsur dari N unsur itu ditulis dengan N faktorial per N min K faktorial. Jadi kalau mau mengacak 4 dari 5, berarti sini 4, sini 5. Berarti kan 5 kurangi 4, 1. Nah, 5 kurangi 4, 1. Nah, itulah definisi dari permutasi. Nah, jadi cara mengacak 4 dari 5 huruf, ada kata kunci susunannya diperhatikan urutannya. Apa yang diperhatikan? Urutan susunannya. Jadi diperhatikan, misalkan A, B, C, D itu beda dengan A, B, C, D juga dengan D, C, B, A, itu beda, urutannya beda. A di depan sama A di belakang itu beda. Jadi mengacaknya itu dihitung jadi susunan yang berbeda. A, B, C, D dengan D, C, B, A itu beda. Itu dihitung 2 berarti ya, dihitung 2 susunan. Itu contoh bahwa susunan diperhatikan, itu permutasi. Contoh ya. Contoh, tentukan ini permutasi 2 dari 5 unsur yang ada. Ya udah, berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2. Iya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Alias 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kok sampai 3? Ya karena bawah ada 3, tinggal coret aja. Berarti 5 kali 4 20. Nah, mudah kan? Mudah sekali. B, silakan. Permutasi 8 dari 8. Ya banyak banget kan? Ya udah apa-apa, kalau faktorial dibagi 8 kurangi 8. Ini 8 faktorial dibagi 8 faktorial. 8 faktorial dibagi 1. 8 faktorial berapa? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 40.320. Mudah kan? Mudah sekali. Yang penting itu apa? Memperhatikan. Ditanyakan yang ingin ditanyakan. Ini contoh permutasi
K unsur dari N unsur yang ada. Permutasi 2 dari 5. Nah, permutasi 8 dari 8. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2. Nah, 3 gitu. Insyaallah mudah ya, insyaallah. Nah, ini topik selanjutnya dari permutasi. Ini sangat penting tapi mudah sungguhnya. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama ini ya. Beberapa unsur yang sama. Jadi kalau N unsur, permutasi N unsur dengan K unsur yang sama dari N, syaratnya K-nya harus kurang dari atau sama dengan N. Maka rumus permutasi adalah N faktorial dibagi K faktorial. Ulangi lagi, N faktorial dibagi K faktorial. Langsung cek kita contohnya ya. Tentukan banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari unsur huruf-huruf pembentuk kata ini. A. Paman, B. Pendidikan. Berarti ini ada P, ada A, ada M, ada A, ada N. Kita ulangi lagi ya. Jawab. Sini ya. Jawab. Yang A ya. Paman itu unsur yang tersedia N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Unsur yang sama K-nya ada berapa nih? 2. Kenapa 2? Karena A-nya ada 2. Jadi yaitu huruf A ada 2. Nah, maka rumus permutasi adalah permutasi 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Coret-coret. 5 kali 4 kali 3, 60. Ada 60 cara untuk menyusun susunan huruf yang dapat dibentuk dari unsur-unsur huruf pembentuk kata paman. Nah, kalau pendidikan yang B ya. Oh, pendidikan. N-nya ada berapa? N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Pendidikan. Hurufnya ada berapa? 10. Yuk, unsur yang sama. Unsur yang sama. Ya apa? Cari yuk. K1 berapa? Ada 2. Jangan apa? N, betul. N-nya ada 2. Iya. K1 2. Itu N ada 2. Yuk, K2. Selain N apa? D, ya tepat. Berarti D ada 2. K3 ada K3? Oh ya, I. Oke, ada 2 ya. I ada 2. Jadi permutasinya adalah berapa? 10 ya. 10 faktorial dibagi K1, K2, K3. 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Selesai. Mudah kan? Mudah. 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 2 kali 1 dikali 2 kali 1. Kan 2 faktorial kan 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 453.600 susunan. Mudah kan? Insya Allah mudah. Permutasi yang memuat unsur yang sama ya. Ulang lagi, permutasi memuat apa? Beberapa unsur yang sama. Ingat ya, yang kayak gini modelnya.
Baik, ini yang terakhir yaitu sederhana sekali tentang permutasi siklis. Oke, siklis itu apa? Ya, pernah dengar pasti siklis melingkar. Ya, sederhananya bisa ditulis dengan n unsur yang berbeda. Kalau disusun melingkar itu cara mencari permutasinya itu adalah permutasi siklis dengan cara n-1 faktorial. Contoh misalkan sebanyak 6 orang ya. Ini contoh, sebanyak 6 orang mengadakan rapat. Mereka duduknya dalam sebuah meja bundar ya, saling berhadapan, mejanya bundar melingkar. Berapa banyak cara mereka menempati kursi yang sudah disusun melingkar itu. Kalau disusun melingkar itu kan bisa diacak. Misalkan ada lingkaran mejanya ya, si A bisa di sini, terus bisa berubah di sini, bisa di sini, bisa di sini kan berubah susunannya. B bisa di sini, oh bisa jadi A di sini, B di sini, nanti banyak sama, berarti kemungkinannya banyak sekali ini. Ya, cara mencari kalau 6 orang A B C D E F ya, itu kalau diacak melingkari A B C D E F A C B D E F dan seterusnya, diacak-acak kayak gitu kan membentuk lingkaran. Ini cara mencarinya gimana? Banyak susunan yang berbeda, n-1 faktorial. Ya udah, ini berarti permutasi siklis ya. Siklis berapa dari 6 orang, berarti 6 dikurangi 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. Berapa? 120 cara. Sederhana sekali bukan? Sederhana sekali. Itulah permutasi siklis. Baik, ini adalah latihan wajib. Latihan apa? Wajib. Wajib dicoba. Bisa ditanyakan di grup WA ya, yang ingin ditanyakan, grup WA matematika. Meski nanti nunggu dibuat ya, kalau dibuat tanyakan di sana. 2A, 8AB, 10C, nomor 11 dan 12 ya. Ya. Wajib ini coba ya, dan dikumpulkan. Di apa? Kumpulkan. Di mana? Di link yang sudah Ustadz siapkan ya. Silahkan dicoba, sharing, bertumbuh, berkembang semoga nggih dalam matematika ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.